Inilah salah satu fungsinya surga diciptakan, yaitu untuk memberikan balasan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannati firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya. Bahkan mereka tidak ingin berpindah dari dalam surga. Di ayat lain disebutkan, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Dan Al-Quran ini sebagai jalan yang lurus untuk memperingatkan tentang siksaan yang sangat pedih di dalam neraka, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga. Di ayat lain juga disebutkan, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia, dan tidak ada penolong seorang pun yang berbuat zalim tersebut. Dan juga Syekhul Islam mengatakan bahwa talab jannah wala sa'idati min nar, wa talabul jannah wal isti'adati minan nar tariqul anbiya lillah wa rasulihi wa jami'i awliya as-sabiqin wa al-muqarrabin wa ashabil yamin. Meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah jalannya para nabi, para rasul, seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ahli surga, baik itu orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang pertengahan, ashabul yamin. Nah, mengenai perkataan sebagian kelompok ini, apa yang mereka katakan, lam a'budu saufan ila jannatika wa la khaufan min tarika. Aku tidak beribadah kepadamu karena menginginkan surga, dan aku tidak beribadah kepadamu karena takut dengan neraka. Subhan. Perkataan ini muncul karena sangkaan mereka bahwa surga hanya sekedar tempat, neraka hanya sekedar tempat. Surga ya hanya sekedar makan minum, neraka tempatnya orang disiksa. Bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada kenikmatan yang paling besar di dalam surga, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan terbesar. Dan orang-orang yang berada di dalam di dalam neraka, orang-orang kafir yang berada di dalam neraka itu tidak akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka tertutup dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, jika seseorang tidak bisa melihat Allah di dalam neraka, maka di dalam surga berarti Allah bisa melihat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika memandang Allah Subhanahu wa taala.
Karena sebagian orang menganggap, oh, gimana kita mau lihat Allah? Ini banyak, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Gimana cara melihat Allah? Maka Nabi katakan, engkau akan melihatnya sebagaimana engkau melihat bulan. Mudah untuk melihatnya. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan mengutip dari ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Taib. Di ikhwan, ternyata di dalam mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bisa menunaikan ibadah dan berusaha untuk istiqomah, maka kita dituntut untuk ikhlas. Jadi ikhlas dan istiqomah ini kaitannya sangat erat. Ya. Bisa dikatakan bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah orang-orang yang ikhlas ini akan langgeng, akan bertahan lama. Karena mereka beribadah baik itu dilihat atau tidak dilihat orang, kualitasnya tetap sama. Tetap sama. Dia tetap akan bersemangat di dalam ibadahnya, baik dilihat maupun tidak dilihat orang. Dan manfaat yang dihasilkan dari ibadah yang ikhlas ini akan membekas selama-lamanya, tidak tergerus oleh waktu, tidak tergerus oleh waktu. Sebagai contoh, kisah dari Imam Malik yang menyusun satu kitab, yaitu nama kitab yang terkenal Al-Muwatta, ya, yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, kitab ini sebelum Sahih Bukhari Muslim disusun, maka kitab ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Padahal di zaman beliau itu sudah banyak kitab namanya juga kitab Al-Muwatta disusun, cuma banyak para ulama yang menyusun ketika itu. Kemudian beliau juga menyusun Al-Muwatta, sehingga para ulama ketika itu berkata kepada Imam Malik, ma faidatu fi tasnifika, ma faidatu tasnifika, apa manfaatnya kamu membuang-buang waktu menyusun kitab Al-Muwatta itu, padahal ulama-ulama lain sudah banyak yang menyusun. Lalu apa kata Imam Malik? Ma kana lillah baqiyah, ma kana lillahi baqiyah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan langgeng, pasti akan lama, kekal. Dan kita bisa melihat sampai sekarang kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya, banyak dipelajari dan diambil faedahnya oleh para penuntut ilmu. Dan kitab ini tergolong dalam kitab-kitab besar para ulama, ya. Ini kenapa? Karena keikhlasan beliau dalam menyusun kitab. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apalagi keikhlasan ini adalah merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan-amalan yang ikhlas artinya tidak bercampur dengan kemaksiatan, tidak bercampur dengan amalan syirik. Amalan syirik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa
syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara innama itsman 'azima. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Orang yang berbuat syirik. Jadi ikhlas yang pertama ini keikhlasan ya, lillah. Dan ikhlas memiliki beberapa makna. Secara bahasa artinya sesuatu yang bening, ya, sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan sesuatu pun. Nah, namun begitu masuk satu tetes hitam, maka dia tidak menjadi bening lagi. Keikhlasan itu murni, tidak boleh ada campuran. Maka itu makna dari definisi istilah secara syariah. Di dalam keikhlasan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal ya yang perlu kita perhatikan dalam keikhlasan. Yang pertama, hendaklah seseorang melakukan satu amalan hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang itu melakukan satu amalan hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahpahaman sebagian orang mengenai keikhlasan ini perlu kita luruskan ya. Ketika seseorang dituntut melakukan pekerjaan dengan ikhlas, maka yang terbayang di benak sebagian orang adalah ketika melakukan pekerjaan tidak boleh ada imbalan, tidak ada upah. Sama ketika tadi seorang beribadah tidak mengharapkan surga. Itu dari sisi ibadah, ini dari sisi amalia. Mengatakan bahwa seorang kerja itu tidak boleh digaji atau diupah. Itu bagian pemahaman orang. Ada sebuah kisah bisa kita petik tentang keikhlasan ini. Ya. Satu ketika seorang dari Syria masuk ke kota Madain. Seorang saudagar masuk ke kota Madain sambil membawa beban di pundaknya sakarung buah tin dan buah kurma. Nah, ketika dia hendak masuk ke pintu gerbang kota, dia melihat seorang lelaki separuh baya di situ, berteduh di bawah pokok kayu. Lalu kemudian saudagar dari Syria ini memanggil orang tersebut, "Ya fulan, ta'al." Wahai fulan, kemari. Dan orang itu pun datang. Bajunya sangat sederhana sekali. Kemudian orang yang dari Syria ini mengatakan, "Kamu antarkan barang saya ke tempat yang saya tuju. Nanti saya akan berikan kamu upah." Akhirnya terjadi transaksi. Lalu kemudian ada kesepakatan. Setelah disepakati, maka kemudian mereka pun masuk ke dalam kota sampai tempat yang dituju. Nah, di dalam perjalanan ketika melewati orang-orang, maka setiap orang yang dilewati mereka mengatakan wa ala amri salam, semoga keselamatanmu tercurah wahai gubernur. Minggir kalian, minggirlah, gubernur akan lewat. Jadi setiap kali mereka melewati orang-orang selalu dikatakan seperti itu. Minggirlah kalian, gubernur akan lewat. Wala amri salam, semoga keselamatan tercurah atas wahai gubernur. Nah, orang yang mempunyai barang ini itu merasa heran, siapa yang mereka maksud dengan gubernur ini.
Maka karena penasaran, kemudian dia bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, "Ya fulan, siapa yang kalian maksud dengan gubernur?" Lalu kemudian orang itu menunjuk, yang memikul barang itu adalah gubernur. Dialah Salman Al-Farisi. Ini sahabat Nabi. Dialah Salman Al-Farisi. Maka begitu terperanjatnya orang yang punya barang ini. Lalu dia berkata, "Maaf, saya tidak tahu kalau Anda itu adalah seorang gubernur. Biar saya yang bawa barang itu." Tapi apa kata Salman Al-Farisi? Tidak. Pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan jabatan saya. Perjanjian kita adalah saya bawa barang ini sampai ke tempat tujuan Anda dan Anda memberikan upah kepada saya. Itu perjanjian kita. Subhanallah. Inilah bentuk keikhlasan seorang gubernur. Kalau kita baru jabatan ketua RT, jalannya sudah seperti gubernur, seorang gubernur. Ini Masya Allah, seorang gubernur kelihatan seperti kuli panggul. Subhanallah. Nah, inilah bentuk keikhlasan. Salman Al-Farisi memenuhi syarat perjanjian. Begitu sampai tugasnya selesai, dia menuntut upahnya. Karena dia telah memenuhi syarat perjanjian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memenuhi perjanjian itu. Yang memberikan tugas juga langsung memberikan upahnya. Bukti bahwa dia juga ikhlas memberikan pekerjaannya. Artinya bekerja urusan gaji, hubungan kita dengan manusia. Nah, ketika ini kita telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, yang syarat itu tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan dengan ikhlas dan menjalankan itu, maka itu adalah keikhlasan. Tidak ada pengkhianatan di situ. Itu adalah keikhlasan. Jadi ini makna ikhlas yang pertama, yaitu hendaklah seseorang melakukan satu amalan hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian makna yang kedua, membuang dari amalan itu segala sesuatu dari yang menodainya. Membuang dari amalan itu segala sesuatu yang menodainya. Maksudnya kita tidak membutuhkan apa yang dikatakan orang. Kita tidak butuh pujian orang, tidak butuh sanjungan orang. Kita tidak membutuhkan itu. Kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasi kita adalah akhirat. Ridha manusia tidak bisa kita gapai, goyah. Tidak mungkin kita capai, mustahil ridha manusia. Kita butuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, seimbangnya amalan zahir dan amalan batin. Seimbangnya amalan zahir dan amalan batin. Yang dimaksud adalah tentunya perilaku kita harusnya seimbang dengan lisan kita. Amalan kita seimbang dengan lisan kita. Banyak di antara kita mampu melaksanakan ibadah, namun tidak mampu menjaga lisan. Dan perkara lisan ini sudah kita bahas ya pada pekan lalu. Tentunya kita sama-sama sudah paham bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Diam dari apa? Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pekan lalu, jenis-jenis kalam itu ada 6. Jadi yang disebut dia diam dari 4 perkara. Dia diam dari pembicaraan apa? Pembicaraan yang 100% mengandung keburukan. Kemudian dia diam dari pembicaraan yang lebih dominan keburukannya. Kemudian dia diam dari antara keburukan dan manfaatnya, itu sama ya. Dan kemudian dia diam dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan yang sia-sia. Ini kita sudah paham ya. Ini
dari istiqomah ila lillah, lillah ya. Dan tadi ada 3, tidak terwujud istiqomah kecuali lillah, billah, amrillah. Lillah yaitu keikhlasan. Kemudian yang kedua billah. Apa itu billah? Nah, ba di sini adalah ba isti'anah. Ba memohon pertolongan. Ai musta'inan ala tahqiqiha wal qiyam biha. Yaitu memohon pertolongan agar terwujud istiqomah dan bisa menegakkannya. Wasyabati 'alaiha billah, serta mengokohkan terhadap istiqomah tersebut dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakkallah kepadanya. Jadi billah yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mewujudkan, menegakkan serta kokoh di atas istiqomah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Kemudian qala syafillah taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini sering tiap hari kita baca, namun berapa banyak dari kita yang bisa mengambil faidah dari ayat ini. Banyak faidah para ulama yang disebutkan mengenai ayat ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan sebutkan beberapa faidah terkait dengan ayat ini. Ya. Pertama disebutkannya kata iyyaka di depan kalimat iyyaka, dan iyyaka ini posisi di dalam bahasa Arab dia sebagai objek, maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam tata bahasa ya, bahwa maf'ulun bih itu posisinya selalu berada di belakang kalimat. Ya, berada di belakang kalimat subjek. Nah, di dalam tata bahasa Arab ketika objeknya dikedepankan, maka ini memberikan faidah yufidul hasr. Faidah pembatasan, yaitu membatasi. Berarti kalau diterjemahkan hanya kepadamu. Sebenarnya asal kalimat ini yaitu nasta'inuka, na'buduka. Kami beribadah kepadamu, kami memohon pertolongan kepadamu, kami beribadah kepadamu. Cuman kalau tidak diberikan pembatasan, artinya kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa beribadah kepada selain Allah. Karena sesembahan-sesembahan di dunia ini banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengedepankan iyyaka wa iyyaka. Ini jadi diartikan hanya kepadamu. Ini bermakna pembatasan. Hanya kepadamu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan memohon pertolongan. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan kata na'budu dan nasta'in. Mudah-mudahan bisa selesai. Taib. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ibadah itu maksudah. Apa maksudah? Artinya na'budu artinya kami beribadah kepada, kami hanya beribadah kepadamu. Ibadah itu adalah sebuah tujuan yang kita harapkan agar tujuan ibadah kita tercapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksud ibadah di sini na'budu, yaitu sebuah tujuan yang kita harapkan. Sedangkan nasta'in itu adalah wasilah, adalah perantara agar bisa mencapai tujuan kita. Ya. Jadi kalau ibadah sebuah tujuan, sedangkan permintaan pertolongan, permohonan atau doa di sini adalah tujuan.
Tujuan kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ibadah bersanding hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian faedah selanjutnya, isti'anah atau doa ini adalah salah satu di antara ibadah yang istimewa. Ini kan permintaan doa kan? Disebutkan secara khusus setelah penyebutan ibadah secara umum. Secara umum ibadah itu kan banyak. Salat, puasa, zakat, haji. Makanya kenapa tidak dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nusolli? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami sholat. Sholat kan juga ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nahujju. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami berhaji. Kan ada seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada pengkhususan setelah penyebutan secara umum, maka yang dikhususkan tersebut itu punya keistimewaan. Artinya isti'anah di sini yaitu ibadah berdoa di sini adalah ibadah yang istimewa. Baik, itu faedah selanjutnya. Kemudian selanjutnya kenapa penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lebih didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena iyyaka na'budu ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iyyaka nasta'in ini adalah hak seorang hamba untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika berbenturan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak seorang hamba di dalam ibadah, maka yang dikedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dalam masalah dunia, berbenturan antara hak Allah dengan hak manusia, maka yang lebih dahulukan hak manusia. Namun kalau dalam ibadah itu lebih didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syekh hafizahullah taala wa fil hadits sahih ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di dalam hadis yang panjang. Di sini Syekh cuma mengutip sebahagian. Dikatakan al-mu'minu al-quwwa khair wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wal ta'jiz. Yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau lemah. Nah, yang dimaksud dengan mukmin yang kuat di sini adalah mukmin yang kuat imannya, bukan yang kuat badannya. Karena kuatnya badan itu tidak menunjukkan imannya juga kuat. Bisa saja dengan kekuatannya dia pergunakan untuk hal-hal yang mengandung maksiat. Masih untung kalau dia pergunakan untuk hal dunia akhirat, maka itu adalah suatu hal yang terpuji. Tapi jika sebaliknya digunakan dalam hal maksiat kepada Allah, maka ini adalah hal yang tercela. Jadi yang dimaksudkan kuat di sini adalah kuatnya iman seseorang, yaitu mampu melaksanakan apa? Melaksanakan perkara-perkara yang wajib, yang diperintahkan, dan menyempurnakan pula dengan amalan-amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya adalah orang-orang yang kadang-kala tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan enggan meninggalkan perkara yang haram. Nah, inilah yang dimaksud orang mukmin yang kuat, yang lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa mereka semua, yaitu mukmin yang kuat imannya dan yang lemah imannya, sama-sama memiliki kebaikan. Beliau menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Lah, mukmin yang lemah imannya itu masih tetap memiliki kebaikan.
tentu saja lebih baik daripada orang-orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Baik, bersemangatlah dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Amalan-amalan yang bermanfaat lawannya melakukan amalan-amalan yang berbahaya, yang darar. Amalan yang menimbulkan bahaya. Ya. Yang namanya perbuatan itu kan ada 3 macam. Perbuatan yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat, perbuatan yang mendatangkan bahaya, dan perbuatan yang melalaikan. Sedangkan yang diperintahkan adalah melakukan perbuatan yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk dunianya maupun akhiratnya. Akhirat di sini masuk di dalamnya agama. Jadi hal yang manfaat dalam agama, ya. Hal yang bermanfaat di dalam agama itu kembali pada 2 perkara, yaitu ilmu nafi' dan amalan soleh. Ya. Hal yang bermanfaat dalam agama kembali kepada 2 perkara, yaitu ilmu nafi' dan amalan soleh. Yang dimaksud amalan soleh adalah amalan yang selalu dilandasi dengan keikhlasan dan mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan tersebut harus dibuktikan dengan amalan saleh. Dalam pengertiannya, amal saleh merupakan simbol dari kemurnian hati yang diwujudkan melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu nafi' adalah ilmu yang dapat melembutkan dan menenteramkan hati, yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ilmu nafi' ini mencakup 3 macam bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Ini hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Adapun ilmu yang bermanfaat dalam masalah dunianya adalah seorang hamba berusaha untuk mencari rezeki, dan hendaklah setiap orang berusaha untuk mencari rezeki yang baik, menjauhkan diri dari rezeki yang haram. Perlu diketahui bahwa keberkahan rezeki seseorang itu dibangun di atas takwa dan niat yang benar. Ya, berkahnya rezeki seseorang itu ketika dia menggunakannya dalam perkara yang wajib dan perkara sunnah. Termasuk juga jika seseorang memberi kemudahan kepada yang saudaranya yang lain. Wala tansau fa'afdulu bainakum. Jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian, yaitu ketika memberi kemudahan rezeki, maka kesulitan yang dialami oleh saudara-saudaranya yang lain, dia memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara-saudaranya lain. Bersemangatlah di dalam yang bermanfaat bagimu. Jadi perkataan beliau ini, ihris ala ma yanfa'uka, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya. Namun sekali lagi, apabila urusan dunia dan akhirat itu berbenturan, mana yang lebih didahulukan? Yaitu urusan dunia, kemaslahatan agama kita. Karena jika urusan akhirat kita tercapai, maka dunia pun akan diperoleh. Tetapi jika sebaliknya masalah dunia tercapai, maka akhirat kita belum tentu bisa kita dapatkan. Malah akhirat kita bisa menjadi rusak. Maka sudah barang tentu dalam hal ini yang lebih didahulukan adalah kepentingan akhirat. Nah, bagaimana jika bertentangan antara 2 hal yang sama-sama bermanfaat? Maka 2 hal yang sama-sama bermanfaat berbenturan, maka pilih salah satu dari keduanya yang memiliki nilai manfaat yang lebih banyak. Ya, misalnya jika kita ingin bersilaturahmi dalam satu hari yang sama, apakah kita mau ke paman kita atau ke saudara kita? Maka yang utama kepada saudara kita. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Jadi ingat ya, kaidahnya ini, jika bertentangan 2 hal yang sama-sama bermanfaat, yang satu memiliki nilai lebih daripada yang lainnya, maka kita mendahulukan yang memiliki nilai lebih tersebut.
Namun sebaliknya, jika seseorang terpaksa harus melakukan sesuatu yang berbahaya dan dia punya dua pilihan, kemudian di antara dua pilihan itu ada yang lebih berbahaya, maka dalam kondisi semacam ini dia harus memilih yang lebih ringan bahayanya. Jadi jika ada beberapa perkara yang berbahaya, kita harus kendati pun kita harus melaluinya, maka pilih yang paling ringan bahayanya. Sedikit lagi ya, kita selesaikan 2 menit bisa. Yang ketiga itu yang dari billahi ya. Yang lillahi sudah, kemudian yang billahi. Kemudian yang ketiga wa ala amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ay yasira fi istiqamati ala nahjihi wa qawimi wa siratal mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu bihi kama qala ta'ala fastaqim kama umirta. Ala amrillah maksudnya adalah jika seorang berjalan di atas istiqomah, di atas manhaj yang lurus, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, istiqomalah di atas apa yang diperintahkanmu. Wa qad sabaqa dzikru ba'd al-athar an salaf rahimahullahu taala fi taqrir hadzal ma'na qali Ibnu Abbas fi qalihi tsumma istaqamu. Dan telah berlalu penyebutan sebagian athar dari para salaf rahimahullahu taala tentang ketetapan dari makna-makna yang kita sebutkan tadi, yaitu tsumma istaqamu. Ini athar dari Ibnu Abbas menafsirkan ayat tsumma istaqamu, kemudian mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Apa kata beliau? Ai istaqamu fi ada'il faraid, yaitu istiqomahlah kalian di atas apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diwajibkan. Wa qala Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri berkata, istaqamu ala amrillahi fa amalu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatin. Tayyib. Istiqomalah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan ketaatan dan jauhlah kemaksiatan. Wa amarallahu bihi wa syar'uhu, dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah syariat alladzi ba'atsa bihi nabiyyi sallallahu wasallam alaihi, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah kaidah yang keenam ya, yaitu tidak akan terwujud istiqomah kecuali dengan 3 poin ini, yaitu lillah, billah, dan ala amrillah. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.